warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Iya, alhamdulillah kalau kabar baik semuanya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir ya? Hadir semua kah? Hadir semua, Bu. Oh iya, alhamdulillah kalau hadir semua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa ya. Iya, Bu. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah ya kita sudah berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, Ibu akan meminta nanti satu orang siapa di sini yang bisa menyalakan proyektornya ya, siapa? Ibu Dwi? Iya, Bu. Ya, Baik, Bu. silakan Saya ya. nyalakan, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sudah, Bu, sudah dinyalakan. Oke, baik. Sudah terlihat anak-anak? Lihat, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, baik kelas, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan arahan dulu terkait tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan hari ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah setelah guru dan peserta didik berdiskusi mengenai teks biografi yang dibaca, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita biografi dengan baik. Nah, nanti kalian di sini akan Ibu bantu untuk bercerita. Bagaimana cara bercerita itu? Nah, nanti kita akan menggunakan metode mind mapping. Nah, untuk metode itu kita akan kaitkan dulu pemahaman kita mengenai materi kita yang telah lalu. Nah, minggu kemarin kita kan pernah belajar nih tentang teks biografi. Apakah kalian masih ingat? Di situ ada struktur dari teks biografi. Oke, siapa yang ingat kemarin ada berapa ya teks biografi? Ada yang ingat? Strukturnya itu ada berapa? Ingat, Bu, struktur teks biografi ada 3. Ya, apa saja? Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting, yang ketiga adalah reorientasi, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Anak Ibu Selfie, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan yang lain untuk Ananda Selfie. Bagus sekali. Ya, untuk mengingatkan kembali, kemarin itu struktur biografi itu ada terbagi dalam 3. Yang pertama tadi adalah orientasi. Nah, orientasi itu berarti dia menceritakan tentang awal cerita tokoh. Kemudian yang struktur kedua itu adalah peristiwa penting. Nah, ada peristiwa-peristiwa di situ dalam diri tokoh, hidup tokoh. Kemudian kita bisa melihat, oh seperti inilah perjalanan hidup tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan, reorientasi itu berarti dia bisa muncul dan bisa tidak ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa itu manfaat? Ya, ketika kita mempelajari dari diri tokoh itu. Nah, kita hari ini akan menggali, oh, bagaimana ini karakter tokoh, apa yang bisa kita ambil di dalam cerita tokoh tersebut. Misalnya dia itu misalnya dia memiliki jiwa kesatria. Nah, misalnya dia seorang pahlawan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran inti kita,
bisa kalian buka untuk gawai kalian. Nah, di situ akan Ibu berikan trailer film. Ya, trailer film adalah tentang film judulnya adalah Wage. Nah, apakah kalian pernah nih menonton film tersebut? Pernah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Ibu bagikan trailer film. Ya, itu judulnya adalah film Wage. Silahkan kalian tonton dulu sebentar. Di situ ada 2 menit lah trailer filmnya. Nanti kalian akan simak. Wah, ternyata apa itu film tersebut? Ya, akan Ibu beri waktu 2 menit untuk menonton. Silahkan ditonton anak-anak. Oke, baik. Waktunya habis ya. Jadi, apa kira-kira itu? Cerita tentang apa di film tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Film apa kira-kira? Ayo, yang lain bisa menjawab? Film tentang apa itu? Ibu Berliana? Di dalam itu ada WR Supratman, Bu. Oh, benar sekali, bagus Ibu Berliana ya. Oke. Kemudian di situ ceritanya adalah tentang WR Supratman. Siapa itu? Ada yang tahu siapa itu? Saya Bu tahu. Ya, WR silakan. Suprat Ya, WR Supratman itu pahlawan Indonesia Bu yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Wah, bagus. Bagus, Ekna. Kamu pintar sekali. Ya, teman-teman yang lain, anak-anak yang lain. Jadi, W.S. Supratman itu adalah dia pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, di situ dia berarti tokohnya adalah seorang pahlawan. Oke. Jadi, kita akan menggali nih siapa itu W.R. Supratman lebih jauh lagi, oke? Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Silahkan kalian duduk bersama dengan kelompoknya. Ibu akan tuliskan namanya di papan tulis. Setelah itu kalian silahkan bergabung dengan kelompok kalian. Baik. Nah, di situ silakan bergabung ya dengan kelompoknya. Jadi nanti 2 orang, 2 orang, 2 orang. Nah, di situ silahkan dulu sudah berkumpul dengan kelompoknya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Kita akan Ibu sambil berdiskusi dengan kalian. Silakan perhatikan slide yang Ibu tampilkan ya. Nah, ini siapa nih? Siapa nih? Ada yang tahu nih? Siapa itu? B.J. Habibie, Bu. Oh, ini yang tadi di video tadi siapa ya? WR Supratman, Bu. Iya, W.R. Supratman ya. Nah, ini Kok dia. beda, Bu? Beda, Iya, Bu. ini W.R. Supratman. Nah, dia ini ada di uang pecahan 50.000. Ini tahun 99 ini. Sudah lama ini. Kira-kira kalian itu bayi ya? Masih bayi mungkin ya? Atau belum lahir ya? Belum Nah, lahir, Bu. Lahir, Bu. nah, dia ini adalah tokoh pahlawan Indonesia ya, pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, apa saja kira-kira yang dapat kita teladani dari tokoh seperti beliau itu ya? Ya, untuk pahlawan itu biasanya ada yang bisa kita teladani dari diri beliau. Apa ada yang tahu nih? Kira-kira mungkin perjuangan beliau ya untuk menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian, yang ini, siapa ini? Bu, itu B.J. Habibie, Bu. Ya, itu baru benar, Berliana.
Iya benar. Tepuk tangan dulu buat ibu, buat teman kita, anak kita, anak kita Berliana ya. Nah, pintar nak. Itu namanya adalah B.J. Habibie. Dia adalah presiden ketiga Indonesia ya. Nah, apa nih yang kalian tahu tentang beliau nih? Kira-kira apa ya? Saya Bu, Selain presiden, iya, iya Ayu, silahkan Ayu. itu Bu, Pak Habibie bisa bikin pesawat. Oh benar, dia bisa membuat pesawat. Nah, berarti dia orang yang Jenius. dia orang yang jenius. Bagus sekali anak-anak. Nah, kita akan menggali ini keunggulan dari karakter tokoh si pahlawan kita yang satu ini atau presiden kita yang ketiga ini yaitu B.J. Habibie. Nah, kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, di sini. Nah, di sini adalah kutipan dari teks biografi yaitu tentang si B.J. Habibie tadi. Nah, dia itu adalah di sini kutipannya B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, berarti kepribadian yang bisa kita ambil di dalam diri tokoh tersebut ada dia kata kuncinya adalah sosok panutan. Nah, berarti kita mengambil kata kunci dari kutipan teks di situ. Nah, apa tadi? Apa tadi kepribadian unggulnya? Sosok panutan. Ya, bagus. Pintar sekali Ayu. Nah, jadi dia itu memiliki kepribadian yang bagus. Oh, Ibu, apa sih manfaatnya? Seperti itu kan. Biasanya kalian pasti, kenapa nih kita harus mengambil informasi dari si ini? Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya bisa kalian gunakan, bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi dia ini berkepribadian unggul. Berarti kita nanti bisa meniru, menggunakan, memakainya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai tokoh mungkin yang bisa kita jadikan panutan. Aku ingin seperti itu. Aku ingin memiliki kepribadian yang baik yang bisa dicontoh banyak orang. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, kutipan teks selanjutnya. Nah, di sini ada lagi kutipan teksnya. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, di sini kita temukan lagi apa kepribadiannya, karakter unggulnya dari seorang tokoh ini. Nah, apa di sini? Apa? Ayo. Anak-anak? Kerja keras nih. Ya, iya pekerja keras Bu. keras. Ya. Iya, bagus. Anak-anak pintar semuanya. Jadi dia di sini disebutkan dia itu pekerja keras. Artinya dia itu di dalam hidupnya itu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, kemudian dia juga sambil fokus belajar. Jadi nanti kalian bisa menerapkannya juga nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian membantu orang tua ya di rumah. Bu, saya nggak bisa Bu mengerjakan tugas ini Bu. Saya membantu ibu. Saya membantu ayah Bu. Nah, itu tidak bisa dijadikan alasan ya buat kalian. Misalnya nih, selfie, saya Bu nggak bisa ngerjakan nih Bu. Karena tadi malam saya bergadang membantu orang tua. Jadi saya tidak bisa ngerjakan tugas yang diberikan ibu. Nah, jadi anak-anak itu bukan alasan buat kalian ya, karena kita bisa melihat nih dari si tokoh ini. Wah, dia saja sambil bekerja, tetapi dia sambil belajar. Nah, bisa kan kita meniru seperti itu kan?
Bisa tidak anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah kalian paham ya. Kita lanjut lagi ke bagian kutipan teks yang selanjutnya. Nah, di sini ya, demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian tekadnya ia harus jadi orang yang sukses. Nah, berarti dia ini adalah anak yang Berbakti kepada orang tua, Bu. ya bagus. Anak Nda Selfie bagus sekali. Berarti dia itu berbakti kepada orang tua. Di sini kan ibunya. Ibunya itu telah susah payah nih membiayai hidupnya, pendidikannya. Maka bagaimana nih cara dia nih membalas kebaikan orang tua? Nah, lalu dia itu dengan tekadnya, dia harus jadi orang yang sukses, dia harus jadi orang yang berhasil. Nah, begitupun kita. Bagaimana nih kita cara membalas kepada orang tua? Mungkin orang tua itu tidak ingin mendapat balasan ya. Mungkin orang tua itu melihat anaknya berhasil sekolah dengan baik, itu juga sudah membuat orang tua itu bangga. Benar tidak anak-anak? Benar, Bu. Jadi, apa balasan kita nih kepada orang tua? Kita tidak usah malas belajar, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Misalnya kita ini tidak bisa nih membantu orang tua misalnya karena kesibukan kita, maka gunakanlah waktu itu untuk belajar menuju sukses ya. Nah, jangan malas-malasan. Nanti kalau kita suatu saat nanti juga jadi orang yang sukses, kita bisa membuat orang tua kita bangga. Dengan begitu, misalnya perjuangan orang tua untuk membiayai hidup kita, menyekolahkan kita itu akan terbayar. Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Bu. bagus sekali. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu nih? Sebelum kita ke materi selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Bu, tidak ada? Iya, silakan Ayu. biografi itu cuma tentang pahlawan kah, Bu? Kalau misalnya saya punya idola gitu, Bu, pemain film, boleh nggak, Bu? Ada biografinya. Iya. Terima kasih anak Nda Ayu ya. Ibu akan menjawab. Kamu bagus sekali bertanya. Jadi, untuk biografi itu tidak hanya tentang pahlawan, Nak. Jadi, biografi itu bisa tentang tokoh-tokoh yang lain. Misalnya, idola. Tadi, kata Ayu, idolanya misalnya ya K-pop Korea ya, anak-anak sekarang. Nah, misalnya mengidolakan pemain atau apa, nah bisa kalian gali di situ tentang biografinya, kemudian kalian ambillah apa di situ tentang kepribadiannya yang baik, karakternya yang baik yang bisa kita ambil dalam tokoh tersebut. Nah, misalnya jangan hanya gantengnya saja ya, misalnya karena dia unyu-unyu mungkin ya, anak-anak zaman sekarang ya, jadi kamu suka seperti itu. Nah, bisa, tetapi kalian ambillah kepribadian yang bagus, karakter yang bagus dari tokoh tersebut. Nah, misalnya kalau Amin sukanya dengan siapa Amin? Amin sukanya dengan tokoh siapa Amin? Amin sukanya dengan Urai, Bu. Iya, Bu. Iya, Amin. Jangan gitu ya Amin. Amin boleh suka, tetapi kalau di kelas jangan besti-bestian dulu ya Iya, Amin. Bu. Nah, kalau yang lain sukanya tokohnya siapa ya? Ayo, kalau Ayu tadi sukanya siapa Ayu? Saya sukanya BTS, Bu. Wah, ke arah Korea nih Ayu. Kalau Selfie suka siapa Selfie? Saya lebih suka ke artis, Bu. Oh, artis. Oh, artis ya. Itu Siapa? loh, Bu, yang di film Ikatan Cinta Aldebaran. Wah,
berarti kamu sama dong sama ibu ya, suka Aldebaran. Jangan diambil ya, Bu. Ya, apa yang Selfie suka dari tokoh tersebut? Jangan hanya gantengnya loh, Selfie. Apa kira-kira yang Selfie suka? Saya suka, Bu, dia itu hasil dia bekerja keras, dia apa istilahnya? Banyak membeli hewan-hewan untuk disedekahkannya, Bu, setelah dipeliharanya. Dia orangnya suka Oh. bersedekah. Wah, bagus itu. Berarti Selfie itu dia tidak hanya suka wajahnya ya, dan Itu kegantengannya. suka juga, Bu. Siapa? Suka juga dengan wajahnya ganteng. Oh, suka juga, tetapi kita lebih ke kalanya sifatnya suka juga ya, berarti Iya, Bu. dua-duanya. Ya, bagus Bu. sekali, Nak. Nah, jadi Ibu, untuk iya. Bu, kalau Stefani suka sama abang kelas, boleh nggak Bu bikin biografi tentang abang kelas, Bu? Oh iya, Stefani suka siapa, Stefani? Ya ngaku. Rahasia dong, Ayo. Bu. Siapa nih yang disukai? Ayu bohong, Bu. Ya, Kami malu. suka gebetannya Ayu, Bu. Mungkin malu ya bilangnya sama ibu. Nah, kita boleh ya menyukai seseorang, kemudian kita jadikan biografi, misalnya ada yang menulis ceritanya atau kalian sendiri yang menulis tentang dia itu. Nah, bisa nanti yang lain, oh apa nih kelebihan dari tokoh itu? Apa sih karakternya yang bisa kita ambil? Nah, seperti itu ya. Untuk materi yang kita bisa meneladani dari tokoh. Oke, ada pertanyaan lagi tidak nih? Sebelum kita lanjutkan ke seri selanjutnya, ada tidak? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ibu akan membagikan LKPD, kemudian untuk tugas kalian hari ini ya, nanti Ibu bimbing kalian. Nah, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu, oke? Bisa? Oke, Bu. Oke, Bu. Kayaknya sudah ngantuk nih, lemas nih. Oke, kita akan lakukan ice breaking. Ibu akan contohkan ya ice breakingnya. Nah, kita akan bermain tepuk. Pernah mendengar tepuk pagi, siang, dan malam? Pernah tidak? Belum, Bu. Belum. Oke, akan Ibu contohkan ya. Nah, kalau tepuk pagi berarti kitanya tepuknya satu kali kayak gini. Tek. Nah, kalau tepuk siang berarti kita tepuknya sebanyak 2 kali kayak gini. Nah, kalau malam kira-kira tepuknya berapa kali anak-anak? 3, Bu. 3. Tidak tepuk anak-anak karena kita tidur ya. Kalau malam hari itu kita tidur. Oke. Coba Ibu contohkan ya. Tepuk pagi. Ya, tepuk siang. Ya, tepuk malam. Kayak gini ya. Coba ya, kita coba. Ayo, Amin, Eksna. Ayo kita, Stefani, mari kita bertepuk semuanya. Ayo selfie semuanya ya, coba. Tepuk pagi. Oke, tepuk siang. Oke, tepuk malam. Iya, baik. Nah, Ibu lebih cepat ya temponya. Ayo, kalian harus konsentrasi nih. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore. Gak ada ya tepuk sore. Iya, bagus konsentrasi berarti kalian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, kita lanjut. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Nah, Bu, baik. Bu, Amin ngomong tuh, Bu. Ya, ada apa, Amin? Ada Ya, yang Bu. ditanyakan, Amin? Amin, ada yang ditanyakan, Amin? Itu nggak percaya Amin sama Ura itu, Bu, PDKT. Ya. Nanti Ayu ya, bohong tuh, Bu. Amin. Nanti Amin pas istirahat boleh deh traktir temannya. Tapi kalau di kelas perhatikan pelajaran dulu ya, Nak ya. Iya, Bu. Oke, baik.
Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak sekalian. Nah, di situ, nah, ada beberapa petunjuk pengerjaan yang akan kalian lakukan hari ini. Nah, tetapi terlebih dahulu, kalian buka gawainya masing-masing anak-anak. Ayo, ambil gawainya masing-masing. Sudah belum? Sudah belum anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nah di situ kalian akan Ibu beri waktu ya sebanyak 5 menit. Kalian akan mencari tokoh biografi di dalam website. Nah, cari di situ. Kalian maunya siapa? Terserah kalian itu. Kalian mau tadi pahlawan atau tokoh idola. Kalian carilah biografinya di situ ya, Nak ya. Tentukanlah di situ biografinya. Kemudian Ibu sambil jelaskan ya, Nak. Nah, carilah dulu di situ biografinya, kemudian kalian tulis nanti nama tokohnya itu siapa. Tokohnya itu misalnya namanya adalah tadi B.J. Habibie, tulislah B.J. Habibie di situ. Nah, kemudian nanti kalian akan mendiskusikan bersama teman kalian. Diskusi di situ. Apa sih karakternya yang bisa kita ambil nih dari tokoh ini? Misalnya keunggulannya, tadi sudah Ibu jelaskan untuk B.J. Habibie ada dia terdapat tiga kepribadian unggul di dalam teksnya tersebut. Nah, kalian cari di situ siapa tokohnya dan kepribadiannya. Oke, silakan dicari dulu anak-anak berkelompok. Waktunya 5 menit. Bisa dipahami? Paham, Bu. Ya, silakan. Oke, baik. Waktunya habis ya, anak-anak. Nah, sudah kalian temukan tokohnya? Sudah, Bu. Baik. Nah, kalian akan membuat mind mapping mengenai tokoh tersebut. Nah, itu sudah ada Ibu letakkan di dalam LKPD. Di situ ada kolomnya. Silahkan kalian bentuklah mind mappingnya di situ. Nah, Ibu akan jelaskan untuk mind mapping di situ. Bisa didengar suara Ibu anak-anak? Kedengaran, Bu. Nah, jadi ada yang tahu mind mapping itu apa, Nak? Tidak tahu, Bu. Nah, jadi mind mapping itu adalah peta pikiran anak-anak. Jadi Iya, nanti Bu. di situ kalian akan mengambil satu gagasan utama atau tokoh atau topik utama yang nanti akan kalian kembangkan. Nanti akan kalian berilah di sini ada contoh ya. Ibu sudah berikan contoh. Di sini ada tokoh persegi panjang, apalah bentuknya. Itu untuk yang di tengah ya, peta pikiran yang di tengah. Nanti kalian buat lagi untuk perkembangannya. Misalnya cabang-cabangnya di situ ya. Apa misalnya karakter tokohnya. Di situ dia menginspirasi, buatlah satu. Temukan lagi misalnya di dalam teks itu dia memberikan motivasi atau dia pekerja keras, jujur, kemudian ulet. Kalian buatlah seperti yang Ibu contohkan di situ. Nah, kalian kembangkanlah apa-apa yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Nah, nanti kalau sudah itu, bila sudah mendapatkan kata kunci itu, nah nanti kalian boleh tambahkan simbol-simbol ya anak-anak, simbol-simbol misalnya mau dikasih karakter atau bunga atau apapun itu. Nah, boleh kalian kasih di situ. Kalian kembangkan di situ. Semenarik mungkin supaya kalian bersemangat nanti dalam bercerita. Bagaimana? Bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, nanti setelah itu nanti akan Ibu paparkan bagaimana cara kalian bercerita. Nah, sudah? Ya, akan Ibu beri waktu ya, sebanyak paling banyak ini 20 menit ya untuk pengerjaan ini.
kalian silakan berkelompok untuk memetakan apa-apa itu isinya. Silakan rembukan dengan kelompok kalian. Oke, waktunya habis anak-anak. Iya, baik. Kalian sudah mendapatkan ya apa yang kalian temukan di dalam tokoh yang kalian pilih. Kemudian kalian bisa di situ menentukan, oh seperti ini adalah cabang-cabang anak-anaknya dari tokoh yang kalian ambil, kalian kembangkan jadi cerita. Baik, akan Ibu kita sambil berdiskusi ya anak-anak. Di sini Ibu akan jelaskan mengenai tugas kalian. Nah, tadi Ibu bagikan LKPD-nya di sini, di bagian slide sebelah sini. Nah, kalian tuliskan nanti ya nama kelompok kalian di situ, kemudian nama-nama anggota, kemudian tulis kelasnya, kemudian mata pelajaran hari ini, dan kita belajar materi apa hari ini. Tulis di atas itu. Nah, kemudian anak-anak, di situ kalian sudah membuatkan mind mapping kalian. Oke. Baik, setelah itu untuk penugasannya, nah ini nanti satu orang kelompok akan Ibu suruh presentasi ke depannya. Nanti teman yang tidak mendapat giliran itu, misalnya Amin nih tidak mendapat giliran, nanti misalnya yang ke depan kelas itu adalah Dwi ya, nanti misalnya Dwi yang ke depan, berarti Amin nanti akan menilai teman yang presentasi dari kelompok lain. Nah, siapapun itu yang tidak ada tugasnya untuk presentasi, kalian akan memperhatikan teman kalian yang presentasi. Nah, di situ kalian tinggal isi ya, memberikan centang di situ. Centangnya ada A, B. AB itu amat baik ya anak-anak, kemudian baik, kemudian cukup. Nah, itu Ibu ketinggalan itu, K itu kurang. Nah, nanti kalian contreng saja di situ. Siapa itu yang maju perwakilannya? Kalian tulis namanya. Kemudian lihat di situ. Ada kesiapan dirinya, kemudian kesiapan materinya, kemudian apakah dia percaya diri, kemudian dia itu kelancaran berbicaranya itu dalam menyampaikan informasi. Kemudian dia juga berbahasa Indonesia ya, karena kita pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sudah bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Oke, silahkan ke depan. Kelompok, perwakilan kelompok dari kelompok selfie. Ayo, siapa? Sudah siap selfie? Siap, Bu. Oke, selfie. Anak-anak silahkan kalian menilai ya. Dan nanti Ibu satu orang minta. Berarti nanti ini Ibu minta kepada si Ayu. Ayu nanti akan memvideokan ya gawainya ya untuk teman kalian yang maju. Nanti teman yang lain menilai. Nanti Ibu akan menilai lagi dari hasil video itu. Apakah nanti nilai selfie itu benar nih dengan yang ditulis kalian nih? Benar nggak dia itu baik atau cukup atau amat baik? Jangan-jangan nanti misalnya Amin. Amin nanti karena bestinya dengan mau atau suka sama selfie atau Dwi nanti nilainya tinggi, ya kan? Nah, Iya, Ibu Bu. nggak mau ya ada kecurangan seperti itu. Nanti Ibu akan Iya, lihat kembali nih di dalam video itu. Benar tidak nih hasil yang dinilai kalian? Oke, bisa dipahami ya, Nana? Bisa, Bu. Baik. Oke, selfie. Silakan maju selfie. Beri tepuk tangan yang meriah untuk anak Bunda selfie. Bagus sekali. Ayo, silakan semangat selfie. Iya, Bu. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, Bu. Nama saya Selvi Lestari. Saya mewakili kelompok saya untuk menceritakan kembali tentang tokoh dan juga kepribadian tokoh tersebut. Langsung saja, tokoh yang kami pilih adalah Terelie. Terelie merupakan nama pena seorang penulis tanah air yang produktif dan berbakat. Nama pena Terelie sendiri diambil dari bahasa India dan memiliki arti untukmu. Sebelumnya, nama pena Terelie terkenal, ia menggunakan nama pena Darwis.
Dan sampai sekarang, masyarakat umum bisa berkomunikasi dengan Terelie melalui Facebook dengan nama Darwis Terelie. Banyak penulis biografi yang menyimpulkan nama aslinya adalah Darwis. Meskipun Terelie bisa dianggap salah satu penulis yang telah banyak menghasilkan karya-karya bestseller, tapi biodata atau biografi Terelie yang bisa ditemukan sangat sedikit. Bahkan hampir tidak ada informasi mengenai kehidupan serta keluarganya. Bahkan di halaman belakang novel-novelnya pun tidak ada biografi singkat, tidak ada penulisan singkat, bahkan di belakangnya pun penulisan singkat. Nah, di sini kami menemukan kepribadian unggulnya adalah dia seorang terkenal yang rendah hati. Nah, berbeda dari penulis lainnya, Terelie memang sepertinya tidak ingin dipublikasikan ke umum terkait kehidupan pribadinya. Mungkin itu cara yang ia pilih, hanya berusaha memberikan karya terbaik dengan tulus dan sederhana. Di sini kami menemukan kepribadian unggulnya adalah dia seorang penulis terkenal yang sederhana. Terelie lahir dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera Selatan. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Terelie menikah dengan Rizky Amelia dan dikaruniai seorang putra bernama Abdullah Pasai dan seorang putri bernama Faiza Askia. Ia berasal dari keluarga sederhana yang orang tuanya berprofesi sebagai petani biasa. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sampai saat ini telah menghasilkan 30 karya. Bahkan beberapa di antaranya telah diangkat ke layar lebar. Di sini kami menemukan kepribadian unggulnya adalah dia penulis berasal dari pedalaman Sumatera Selatan yang sukses. Demikianlah Bu isi cerita yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu anak-anak buat Ananda Selfie. Bagus sekali ya. Sudah menghasilkan cerita di depan kelas. Baik. Selanjutnya, anak-anak setelah teman kalian presentasi, apakah ada komentar atau saran ya terhadap hasil dari presentasi teman, misalnya kritiknya, sarannya, silakan anak-anak. Oh iya, baik, ayo, silakan ayo. Bu, informasi tentang Terelie udah bagus, Bu, udah lengkap. Tapi Selfie itu bacanya terlalu kaku, Bu, terlalu datar, jadi kayak kurang menarik gitu, Bu. Tapi informasinya sudah lengkap, Bu, gitu. Oke, baik. Bagus sekali Ayu ya, sudah mengomentari temannya. Silakan, ada lagi tidak nih yang memberikan saran atau masukan untuk Selfie? Ada lagi tidak? Ya, Bu. Oh iya, Stephanie ya. Ya, Stephanie. Ya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, presentasi dari Selfie tadi membacanya terlalu cepat, Bu. Jadi agak susah dipahami. Oh, baik. Ada lagi? Ada lagi tidak? Oh, tidak habis ya, cukup ya. Baik anak-anak, nah jadi Sapi untuk perbaikan ke depan berarti Ananda nanti harus lebih giat belajar lagi ya, percaya diri, kemudian nanti untuk ke depannya berarti Sapi harus rajin berlatih supaya bisa lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan buat Sapi anak-anak, bagus sekali sudah presentasi hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, hal yang bisa kita ambil ya dari pelajaran kita hari ini, yaitu kita bisa menemukan hal-hal atau karakter yang bisa kita ambil dalam diri tokoh tadi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi dari hasil presentasi teman kalian, ada tokoh yang bernama Terelie yang dia itu sebenarnya adalah tokoh terkenal, penulis terkenal, tetapi dia hidupnya penuh dengan kesederhanaan seperti itu. Nah, baik. Untuk itu pelajaran kita apa ada yang ditanyakan hari ini? Ada tidak?
Tidak, ya cukup. Berarti paham semuanya ya. Baik, Ibu akan menanyakan ya, bagaimana nih perasaan kalian terhadap isi materi hari ini. Di situ ada senang, bersemangat, dan selain sebagainya. Oke, Ibu akan tanya dulu ya. Oke, dari Ayu, bagaimana Ayu perasaannya hari ini, Ayu? Saya bersemangat, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Ayu. Stefani, bagaimana perasaan Stefani? Ya senang Bu hari ini Bu dengan pelajaran teks geografi. Bagus, Stefani senang ya. Kalau Selfie gimana, Selfie? Saya percaya diri, Bu, karena sudah membacakan teks biografi tadi. Oke, bagus. Selanjutnya, Berliana, bagaimana perasaannya Berliana? Saya senang, Bu. Oh, senang. Iya. Senang, Bu. Ekna, bagaimana Ekna? Saya senang, Ibu. Oh, senang. Kalau Amin, gimana Amin? Senang, Bu. Senang. Oke. Iya, Bu. Bagus, kalau Dwi, bagaimana Dwi? Senang Bu, lebih senang lagi ada Amin hari ini Bu. Siap, Bu. Wah, nanti ya, yang itu ya. Bagus. Alhamdulillah ya, untuk perasaan kalian hari ini bagus, senang, bersemangat. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang kesal, dan juga bosan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa lebih semangat dan percaya diri lagi. Bagaimana anak-anak, siap untuk selanjutnya nanti? Siap, Ibu. Bagus. Baiklah anak-anak, untuk evaluasi kita hari ini ya, Ibu akan memberikan soal. Silakan buka gawai kalian. Itu Ibu sudah masukkan kuis di bagian Google Form untuk materi kita hari ini. Oke, nanti kalian jawab ya. Nanti Ibu akan evaluasi untuk siapa yang tuntas pelajaran hari ini. Baik. Itu saja ya untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup atau mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan meminta ketua kelas kita, Amin, untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Silakan Amin, memulai doa. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita dapat itu berkah. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Unia yang sudah tampil. Baik, silakan Bapak dan Ibu untuk mengomentari penampilan Bu Yunia. Silakan. Nggak ada. Pak, Ya, silakan. Silakan, Bu. di awal pembelajaran, Bu Yunia itu masih keliru memanggil nama teman-teman. Jadi Ya. masih ada manggilnya Bu Urai, masih ada manggilnya Pak Amin, gitu. Mungkin karena belum terbiasa ya Pak. Jadi ketika didengar tuh rasanya canggung gitu Pak. Kenapa manggil muridnya kok Ibu, Bapak gitu kan. Ya. Itu Pak komentar saya Pak. Baik. Terima kasih Bu Ayu. Yang lain? Yang lain silakan. Mungkin waktunya ya. Waktunya ada yang dikomentari, kelebihan atau kurang nih? Lebih sepertinya Bu. Tapi Ya. mantap, mantap. Oke. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, nah pertama saya setuju apa yang dikatakan oleh Bu Ayu, karena Ibu Yunia pada awalnya agak kaku, maka memanggil Bapak dan Ibu. Nah itu ya. Nah ini kan awal sudah dikatakan, dikondisikan teman-teman yang lain, itu adalah sebagai peserta didik. Nah itu yang pertama. Kedua, masalah waktu. Memang ini untuk SMP Bu ya. Untuk SMK Pak, SMA Pak, 45 SMA ya? menit. Nah. Ya. Sebetulnya kalau melihat dari 1 JP itu masih kurang 1 menit lagi. Oh,
masih kurang 1 menit lagi, masalah waktu tidak begitu persoalan. Nah itu. Nah kemudian hanya dalam pendahuluan Ibu tidak mengaitkan mempelajari geografi itu apa manfaatnya bagi kehidupan ini dan bagi siswa. Nah itu tidak dikaitkan. Nah kemudian Ibu harus lebih jelas menyatakan bahwa menyampaikan KD, tujuan pembelajaran, dan sistem penilaian. Itu harus diutarakan. Siswa harus tahu bagaimana sistem penilaian. Nah, itu. Nah, selanjutnya di penutup, apakah Ibu melakukan tes formatif? Tes evaluasi aja tadi Pak, yang untuk menjawab di Google Form tadi lewat Gawai. Nah, apakah itu bentuk apakah dikatakan itu sebagai tes formatif mengakhiri pembelajaran? Iya Pak. Nah, jadi artinya tes formatif itu adalah setiap mengakhiri pembelajaran memang tetap harus dilakukan tes formatif. Caranya bagaimana? Ya mungkin bisa jadi itu melalui gawai dan sebagainya. Nah itu bisa juga secara tertulis. Nah, itu bisa jadi. Tetapi yang mau saya katakan lagi, Ibu Yunia sadari nggak? Apakah ada kesempatan kepada siswa memberikan refleksi? Oh iya. Nah seharusnya kepada siswa harus diberikan refleksi, kemudian menyimpulkannya. Nah itu apakah itu bersama-sama atau mungkin salah seorang dari siswa mengambil simpulan, memberikan simpulan. Nah itu. Nah kemudian adalah penguatan. Nah, Ibu Yunia yang saya dengar tadi tidak memberikan penguatan untuk langkah ke pembelajaran berikutnya apa? Nah itu harus diberikan penguatan. Jadi penguatan itu bukan tugas, tapi seolah-olah tugas. Misalnya minggu depan kita akan mempelajari ini, anak-anak baca halaman sekian ya, aku cari ini ya. Nah itu. Tapi kalaupun ditugaskan seperti itu bukan untuk menentukan nilai, bukan. Tapi mempersiapkan mereka untuk mengetahui basicnya, itu teorinya, nah, ya, materinya di situ. Jadi supaya materi itu jangan hanya pada saat belajar itu langsung diberikan, tetapi mereka sudah punya andil bahwa mereka punya materinya, maka Ibu nanti akan lebih mudah di dalam pembelajaran selanjutnya. Nah itu saya kira garis-garis besarnya yang dapat saya berikan pada penampilan Ibu Unia. Terima kasih kepada Bu Unia. Nah itu, nanti rekamannya nanti akan dikirim oleh admin kepada Ibu melalui linknya ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Unia. Sama-sama. Baik. Terima kasih teman-teman.